Yo, kembali channel gua. Oke, kita akan bahas mengenai Spider-Man 2. Oke. Spider-Man 2 tahun 2004. Oke, sequelnya dari Tobey Maguire. Ini juga adalah film kedua Spider-Man yang sudah menaikkan ratingnya sangat-sangat bagus banget, Pak. Spider-Man 2 adalah salah satu juga the best the best banget sih Spider-Man 2. Makanya Spider-Man 2 ini adalah villainnya Doc Ock, Dr. Octopus, si Alfred Molina pertama kali dia muncul. Makanya ketika gua lihat kembali lagi di Spider-Man No Way Home ya di multiverse itu, oh my god anjir, gua excited banget untuk melihat dia kembali lagi. Makanya gua rewatch lagi dari awal si Doc Ock itu siapa, terus dia tuh gimana karena gua agak lupa sih dengan film itu, makanya karena itu filmnya udah lama banget sih, makanya gua nonton lagi, Pak. Dan gua akan breakdown juga review mengenai Spider-Man yang kedua ini tahun 2004. Oke. Seperti video dari gua, sebelum kita lanjut video ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga share video kita ke teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi untuk buat video untuk kalian. Oke? Thank you. Oke, kita akan bahas mengenai Spider-Man yang kedua versi Tobey Maguire tahun 2004. Seperti apa? Video dari gue langsung masuk segmen ke Marvel Universe Indonesia. Yo, oke, kita akan bahas mengenai Spider-Man yang kedua nih. Jujur ini adalah film yang dimana gue tuh rasanya kayak gimana ya? Wah anjir, gila parah sih. Makanya Spider-Man kedua ini adalah dimana ketika masa-masa kuliah. Dan jujur ketika apa yang gue alami pada saat gue masih kuliah sampai sekarang, itu literally persis kayak yang dialami Peter di masa-masa kuliah sekarang itu. Makanya di tahun 2004 tuh kan Spider-Man kan udah udah kuliah ya di sini ya. Dan juga itu banyak banget halangan karena dia udah ngekos ya, dan dia juga udah nggak tinggal lagi sama Bibi May. Jadi dia memutuskan untuk mencari sebuah apartemen atau kos-kosan ya, apartemen kayaknya apartemen tua gitu loh. Dan juga ya dia cari kerja, dia jadi pengantar pizza ya, dia cari kerja sampingan lah, part time job lah. Dan juga ya untuk memenuhi semua kebutuhannya dia cari kerja yang lain gitu loh. Makanya dia cari jadi pengantar pizza, dan itu pun konyol, Pak. Spider-Man terus bawa pizza itu itu yang konyol sih, konyol tapi memorable. Mohon maaf aku cuma memorable karena berkali-kali itu ditayangkan mana ada Spider-Man bawa pizza aja. bagus itu kekonyolan pertama yang gue lihat di Spider-Man yang awal-awal nih. Dan sekali lagi intronya selalu ada ketika ada perkenalan casting, ketika itu siapa, directed by siapa, produced by Marvel Studios, itu semuanya masih ada di intronya, dan musiknya udah sedikit di upgrade sini. Makanya untuk musiknya, untuk komposernya mereka merubah sedikit ya, karena ini sebagai sequel dan juga musiknya nggak mungkin lagi dong sama kayak Spider-Man pertama. Makanya mereka membuat musiknya agak sedikit diremix, agak sedikit ditingkatkan lagi tone-nya gitu, seperti itu. Oke, lanjut ya. Dan ketika gua melihat situ di intro ini, ketika Peter Parker udah gagal menghadapi pizza karena itu waktunya kelewatan, akhirnya ya dia nggak dibayar, akhirnya dia dipecat situ. Semenjak si Peter Parker itu sudah sibuk kuliah, sudah sibuk si pengantar pizza yang nggak guna itu. Makanya ya dia si Jonah Jameson itu menyewa Peter Parker agar supaya dia bisa menghasilkan foto Spider-Man. Tapi ya si Jonah Jameson tidak mendapatkan hal itu, makanya dia dipecat di situ. Makanya ya si Peter udah mohon karena ya dia juga nggak tahu gimana lagi. Maka ya dia juga berusaha bertahan. Nah, ini adalah struggle di mana-mana anak kuliah sudah part time job. Kalian yang udah kuliah, yang masih ngekos, atau yang kalian masih part time job sampai sekarang, itu gue puji kalian karena perjuangan kalian itu sangat sulit, Pak. Dan gak semua orang bisa. Makanya dia itu adalah bertahan hidup, Pak. Apalagi sama sekali di corona, di covid itu, aduh. Ya gue nggak bisa ngomong apa lagi mengenai covid ya, karena ya cari kerja juga susah ya. Kita freelance aja, kita lewat online sekarang, aduh ya. Beda sih, makanya zaman dulu lebih sulit lagi, Pak. Aduh, gile. Makanya kita anak kuliah itu perlu struggle lah. Karena gue juga pernah merasakan dulu ya, seperti itu. Sebelum covid gue juga merasakan ya gitu sih. Oke, lanjut ya. Dan ketika itu akhirnya kita diperkenalkan seorang ilmuwan yang akan diinterview oleh Peter Parker sebagai bahan skripsi untuk dia. Itu adalah si Dr. Otto Octavius. Dan si Doc Ock ini ketika dia bekerja itu, dia tuh ternyata dibayar oleh Oscorp Industries, karena Oscorp sekarang dipegang oleh si anaknya si Norman, yaitu adalah si Harry Osborn. Makanya perusahaannya udah jatuh ke tangan si Harry Osborn sebagai ahli warisnya. Si Doc Ock itu dia dibiayai dan juga membiayai hasil penelitian yang akan bisa dipamerkan keesokan harinya. Makanya si Harry ini
punya koneksi ke Doc Ock dan dia ingin mempertemukan Peter Parker ini untuk pengerjaan skripsinya, untuk membuat laporannya. Dia harus menginterview si Doc Ock ini di laboratorium yang keesokan hari ya. Padahal ya karena dia banyak proyek, tapi dia harus meluangkan untuk sahabatnya nih, karena si Peter Parker ini dia tuh sudah berutang budi sama dia, karena si Peter ini sudah pernah nolongin si Harry ketika dia ujian sains dulu dia SMA. Makanya mereka saling membantu. Ini yang gue suka. Makanya kalau lu punya teman yang deket dan teman deket lu itu sukses, dia bisa jadi koneksi lu untuk kerja, untuk lu bisa mendapatkan pekerjaan mungkin atau gimana, punya koneksi lah. Makanya gue suka Harry dan Peter tuh persahabatannya makin rapat di sini ya. Dan juga tapi si Harry ini juga marah ke Peter karena kok lu selalu moto-moto Spider-Man sih, padahal dia kan udah bunuh bapak gue. Wah, itu heartbreaking banget sih, karena kita udah tahu bahwa si Spider-Man pertama itu si Norman Osborn mati dibunuh oleh Spider-Man. Itu sesuai pemikiran dia, padahal dia nggak tahu asli gimana. Seperti itu. Makanya ya dia menuntut berbagai macam hal dan dia selalu mencari Spider-Man itu apa sih, siapa sebenarnya Spider-Man itu. Makanya dia berusaha mencari tahu siapa dia sebenarnya. Dan ketika si Doc akan presentasi mengenai hasil penelitian ya, oh my god, hancur sih. Gua lihat ini tangan mekaniknya udah mulai bagus, semua shot-shotnya, one shot to two shot semuanya bagus banget. Nah, apalagi ketika dia tuh menguji dengan kekuatan matahari yang sudah dia lakukan dengan tritium. Ini adalah sebuah energi, ya dimana energi ini menghasilkan sebuah tata surya yang dikendalikan oleh tangan-tangan mekanik dari si Dr. Octopus ini. Tapi titanium ini dibuat oleh Oscorp Industries. Makanya yang membiayai semua itu adalah si Harry Osborn. Makanya dia nuntut aja tim bagian membiayai si Doc Ock yang melakukan semua penelitiannya. Makanya ini adalah hubungan kerjasama yang bagus lah. Tapi situ mengalami kecelakaan di mana si Doc Ock itu langsung jadi villain situ. Jadi villain itu menurut gua tuh bagus karena dia itu dikendalikan sama tangan 4 itu, apa sih guritannya si Doc Ock itu, takelnya itu. Makanya ya itu adalah hal yang memorable sih, karena ini menurut gua adalah pertama kalinya villain yang tidak memakai topeng dan dia tuh interaksi ketahuan. Dia yang mengenalkan ini tenaga doang itu. Wah, unik sih, unik. Dan dia beda banget apa yang pernah gua lihat di animasikan. Di animasi itu dia tuh beda banget. Bedanya kenapa? Struggle-nya dia menjadi Doc Ock tuh benar-benar beda. Kalau di movie di Tobey Maguire itu dia tuh jadi jahat karena ya itu benar-benar kecelakaan dan benar-benar dia kehilangan istrinya, dia kehilangan semua proyek ya, bahkan ya, dia tuh sebagai kriminal. Makanya dia tuh udah benar-benar gila di situ ya. Seperti itu. Kalau yang di kartun dia benar-benar pure jahat karena dia tuh dikhianati sama Oscorp, terus dia tuh semua hasil penelitian dicuri oleh Norman Osborn. Makanya kalau di kartun itu beda banget sama apa yang pernah gua lihat di Tobey Maguire. Tapi di Tobey Maguire bagus juga sih, nggak ada yang menurut gua tuh awkward gimana, bagus aja. Cuman kalau di kartun tuh ceritanya agak lebih sedikit dipersulit ya, karena itu masih bawa nama bisnis, masih bawa nama si Norman Osborn gitu ya, masih itu. Makanya ya gitu sih kalau untuk Ock. Dan juga pendekatan si Doc Ock itu ketika dia menghancurkan New York dan juga dan jadi lawan utama Spider-Man ini gimana ya, oh my god, anjir, gila. Dan itu bagus sih. Gua paling suka fightingnya dia tuh, dia di bank sama di atas gedung ketika dia nyulik si Bibi May. Itu wah anjir, itu gua tegang Pak, sumpah Pak, tegang. Ditambah lagi Spider-Man yang kekuatannya udah mulai hilang. Dan hilangnya ini masih menjadi misteri Pak, kenapa itu. Tapi setelah gua teliti lebih lanjut, ketika setelah gua rewatch berkali-kali, ternyata itu adalah ketika si ini kerja kan nggak pakai web shooter kan. Dia nggak pakai web shooter, dan itu hasilnya dari urat tadinya langsung. Jadi gue suka banget Spider-Man dulu. Jadi dia tuh nggak pakai web shooter. Kalau web shooter kan udah diterapkan Spider-Man versi Andrew Garfield juga Tom Holland kalau versi movie-nya. Dan juga di komiknya juga ada memperlihatkan Spider-Man yang udah pakai web shooter di komik di Amazing Spider-Man kalau nggak salah. Dan dia yang nggak pakai web shooter itu adalah pertama kalinya Pak. Wah anjir, gila. Gua kaget banget sih. Si powernya itu hilang tuh dikarenakan emosinya dia lagi bergejolak gitu. Jadi kalau dia tuh hubungannya baik sama Mary Jane, ya powernya nggak akan hilang. Jadi pemicunya itu adalah si Mary Jane, si MJ. Ya gua tahu sih seperti apa, tapi which is itu hanya sebagai komikal ya, hanya sebagai penjelasan tidak masuk akal. Bahkan itu tidak dijelaskan di filmnya. Makanya ini kekurangan sih. Makanya kenapa itu dihilang, kenapa itu tiba-tiba hilang, gimana sampai macamnya. Aduh gitu sih, lanjut ya. Dan gua suka adegan ketika si Peter Parker mulai menghilang karena powernya udah benar-benar nggak bisa. Ditambah lagi Mary Jane udah menikah dengan anaknya J. Jonah Jameson. Bayangin itu, dia menikah dengan anak bos dari The Daily Bugle. Makanya oh my god, gue tahu sih sakit hatinya bagaimana. Dan Peter tuh udah nggak tahu gimana lagi. Cinta pertamanya udah mulai nikah dengan orang lain, married loh.
Dia makanya dia aduh struggle dia. Gua merasakan banget struggle gimana gitu. Sabar ya. Gua suka banget skripnya. Dan lagi-lagi Spider-Man udah bener-bener hilang kekuatannya, bener-bener powernya udah hilang gitu. Aduh, gila. Gua nangis loh ketika dia buang kostum di tong sampah. Oh my god, nangis heartbreaking banget. Karena sebelumnya kan ada scene ketika dia tuh ketemu sama Uncle Ben di mimpinya. Dia ngomong I'm not Spider-Man, no more. Oh, gua nangis sih ketika dia ketemu sama Uncle Ben tuh. Nangis gua enggak tahu kenapa gua nangis, karena pertemuan dia dengan Uncle Ben tuh sampai sekarang gua ngelihat, gua masih nangis, Pak. Makanya anjir itu the best banget sih, makanya bagus banget. Ya begitu sih mengenai ketemuan dia sebenarnya. Akhirnya setelah singkat cerita ketika Spider-Man balik ya, itu momennya bagus banget ketika Doc Ock menyerang si Peter sama MJ ketemuan di cafe dan akhirnya dikacaukan oleh si Doc Ock. Karena sebelumnya Doc Ock itu membuat perjanjian dengan Harry Osborn bahwa dia harus mencari Spider-Man, dan sebagai imbalannya Doc Ock akan mendapatkan tritium yang dibuat oleh Oscorp Industries yang disimpan di kediamannya Harry Osborn. Dan seperti itu, oh my god, itu adalah perjanjian yang sangat aduh, saking bencinya Harry dengan Spider-Man sampai segitunya loh. Dan yang gua heran kenapa dia nggak lapor polisi gitu loh. Ini sampai sekarang gua aduh, mungkin karena dia ingin membalas dendam langsung ya, dan dia nggak mau melibatkan polisi karena dia percaya bahwa mungkin polisi akan minta duit banyak mungkin, karena atau enggak ya dia nggak bisa mempercayai polisi karena dia mau membunuh Spider-Man langsung gitu loh. Itu adalah dendam yang sangat ya gimana ya, gua yakin sih, gua tahu sih perasaan Harry bagaimana ketika dia melihat itu. Tapi kan aslinya kan si Spider-Man kan nggak bunuh ayahnya gitu, jadi dia belum tahu aslinya bagaimana. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Dan singkat cerita akhirnya ketika si power Peter balik itu bagus banget. Jadi yang membuat kekuatan itu balik hilang itu dikarenakan si MJ diculik, powernya langsung kembali utuh, Pak. Gue kaget lihat tuh dia lepas kacamata. Oh my god, anjir. Dan gue suka banget ketika si J. Jonah Jameson dia sudah mengakui Spider-Man adalah superhero. Ketika si kota New York sudah diancam oleh si Dr. Octopus itu, dan Spider-Man udah nggak ada karena dia udah buang kostum di tong sampah dan kostumnya dipajang di kabinet Daily Bugle. Itu gua langsung terharu sih. Jadi JJ ini langsung mengatakan Spider-Man was a hero. Dia sangat menyesal ketika dia tuh udah mengusir Spider-Man dari kota gitu. Tapi ketika kostumnya udah mulai diambil lagi oleh si Peter, ketika dia dapat kekuatan kembali, waduh, dia ngomong a thief, a criminal, he stole my suit. Balik lagi ke sifat awal ya, Pak. Itu ngakak sih gua ngeliat sih. Makanya bagus gua ngakak sih ketika gua melihat scene itu sih. Dan ada satu scene yang sangat memorable dan juga legend sampai sekarang, yaitu ketika scene Spider-Man dan Doc Ock bertarung di atas kereta, Pak. Wah, anjir, the best sih. Itu gua kaget sih. Itu adalah musiknya sangat bagus ya. Musiknya, semua green screen-nya bagus banget. Makanya gua ngeliat semua pertarungannya, oh banget itu dekat sih Spider-Man dan Doc Ock di atas kereta tuh. Karena itu melibatkan semua orang-orang dalam kereta, makanya wah anjir, bagus. Dan ini unik banget dan gue suka ngelihatnya sumpah. Dari itu green screen. Untuk green screen ini untuk ketika kereta itu melintas dari frame 1 ke frame 2 ke frame 3 ya. Itu gue melihat untuk blurring itu masih agak kurang rapat gitu loh. Jadi ada beberapa gedung yang kereta cepat, tapi ada pergerakan kamera ya itu sangat lambat. Makanya kereta cepat kok gedung-gedungnya lambat gitu. Makanya gue sampai ya kurang aja gitu gue ngeliatnya gitu. Jadi ada beberapa adegan situ yang kalau kalian teliti ya, kalau kalian editor pasti kalian teliti lah mengenai beberapa scene yang agak kurang, tapi which is itu tidak merusak inti cerita karena itu masih bisa dinikmati, Pak, gitu ya. Dan singkat cerita ya, ketika itu Spider-Man langsung menghentikan kereta. Nah, ketika dia menghentikan kereta, oh my god, itu deg-degan sih, sampai kostumnya rusak, kostumnya robek gitu. Wah anjir, gila. Itu adalah scene yang sangat memorable bagi gua ketika si Spidey dan Doc Ock itu ada di kereta. Bagus, sumpah bagus, semua shotnya bagus. Sampai dia menyelamatkan banyak orang dengan ini menahan kereta itu. Oh my god, itu scene yang sangat legend menurut gua. Makanya Spider-Man 2 itu sampai sekarang penjualannya paling bagus, dan juga itu rating tertinggi di Sam Raimi karena itu masih Sam Raimi ya. Jadi bagus. Spider-Man 1, Spider-Man 2 malah makin tinggi ratingnya karena ceritanya bagus, juga musiknya udah di-upgrade, juga storynya makin bagus banget, dan juga ya nggak ada unsur yang buat kita tuh kesulitan mendengar ceritanya, tapi ya literally bagus banget. Makanya ya the best sih gitu. Sampai akhirnya ya Spider-Man berhasil menghentikan keretanya dan semua orang tahu bahwa identitasnya adalah Peter Parker. Tapi mereka nggak tahu bahwa orang ini adalah Peter Parker, dia hanya tahu wajahnya doang. Untungnya seperti itu. Dan untungnya mereka ngomong we will not tell anybody. Nah, itu mereka langsung menghormati lah siapa dia sebenarnya. Makanya si Peter langsung ya udah pakai topengnya lagi, dan akhirnya
ini yang gue pertanyakan sampai sekarang nih. Si Doc Ock ketika nyulik si Spider-Man ketika ada di kereta ya, dibawa untuk dihadapkan ke Harry Osborn. Gue mau tanya nih, bagi kalian masih tahu nih, gimana keadaan orang-orang di kereta itu setelah Peter Parker sudah diculik oleh Doc Ock nih? Gue mau tahu gimana pendapat kalian. Tulis di kolom komentar di bawah, karena itu kan dijelaskan di filmnya, Pak. Itu tidak dijelaskan di filmnya. Sampai sekarang itu masih menjadi misteri. Seperti itu. Oke, lanjut. Ketika ada momen yang tegang, ada momen tegang ketika kita melihat Harry Osborn akan membuka topeng Spider-Man ya. Itu gua tegang banget, Pak. Itu gua pas itu pada saat itu ya gua masih mikir mungkin tiket atau enggak si Spider-Man akan bangun dan akan kabur dari situ. Ternyata enggak loh. Benar-benar dibuka topengnya, dibuka ya ketahuan Peter Parker adalah Spider-Man. Jadi si Harry langsung mulai berpikir bahwa aduh, ternyata yang membunuh bapak gue itu adalah sahabat gue sendiri. Dia merasa dikhianati si Harry ini. Makanya ya si Peter tuh nggak mau memperpanjang masalah ini karena dia harus menyelamatkan si MJ, karena si MJ masih di tangannya si Doc Ock gitu. Sampai di final ending ya, final battle ketika Spider-Man lawan Doc Ock ya, si Dr. Octopus ketika dia berhasil dikalahin itu gampang banget, tinggal di-setrum doang, di-setrum langsung lengan-lengannya langsung jadi tobat gitu loh. Karena mungkin dengan di-setrum itu akhirnya sistemnya udah mulai di-restore ya, udah mulai dikembalikan lagi seperti semula, kembali ke settingan awal. Makanya ketika mereka udah berbincang dan ternyata si Doc Ock tahu bahwa ternyata Spider-Man ini adalah Peter Parker ketika dia buka topengnya. Wah gitu. Jadi si Doc Ock udah mulai tenang bahwa Spider-Man ternyata adalah muridnya sendiri, adalah orang yang sudah menginterview dia pada saat dia masih TA di situ. Wah gila sih, Peter Parker, brilliant but lazy. Oh, jadi dia masih inget lah ya seperti itu. Tapi di sini si Peter Parker udah membuat tobat si Doc Ock dengan cara bacot no jutsu seperti yang dikatakan oleh Naruto ya. Cuman jadi bacot jutsu doang langsung tobat loh, Pak. Langsung tobat. Dan ya akhirnya kita tahu bahwa si Doc Ock udah tobat di sini ya. Dan juga ya dia berencana untuk menghancurkan proyek yang sudah dia kerjakan selama bertahun-tahun, yaitu menenggelamkan matahari itu ke dalam laut. Karena jika tidak, maka semua kota New York akan terserap oleh matahari tersebut. Jadi seperti itu. Makanya ya itu waduh, apalagi kita mau revealing Spider-Man yang Peter Parker ketemu sama Mary Jane. Itu adalah momen sangat jadi kita udah dapat beberapa momen ya, momen revealing identity. Yang pertama dia Spider-Man sama si Harry Osborn, yang kedua Spider-Man sama si Doc Ock, yang ketiga Spider-Man sama si Mary Jane. Semua kita dapat 3 scene revealing identity secret. Bagus banget sih. Jadi itu apa ya, langsung ini Pak, deng. Bagus banget. Semuanya itu adalah momen inti, momen revealing identity semua ya Pak. Aduh. gitu. Oke lanjut ya. Dan ketika itu akhirnya ya Doc Ock udah mengorbankan dirinya. Jadi dia menenggelamkan dirinya sendiri agar dia bisa mati dengan tenang, karena dia ngomong I will not die as monster. Dia nggak mau mati sebagai monster. Jadi dia tuh matinya untuk menyelamatkan kota New York gitu. Meskipun apa yang dia lakukan sebelumnya itu adalah hal yang salah, karena untuk menebus semua dosa-dosanya. Karena dia tahu setelah dia udah tersetrum dan juga semua sistemnya udah mau di restore kembali kan, dia udah tahu bahwa aduh ini gua salah nih, gua harus menebus semua kesalahan gua, yaitu dengan cara menenggelamkan matahari tersebut. Nah akhirnya ya udah wassalam dah, dia mati. Ya kita tahu bahwa Peter Parker udah reveal semuanya bahwa dia udah ngomong gue adalah Spider-Man dan gue nggak bisa pacaran sama lo, karena kalau gue sama lo punya hubungan, musuh-musuh gue pasti akan nyerang lo. Jadi Spider-Man ini tahu bahwa kalau dia berhubungan sama Mary Jane ya, meskipun itu adalah first love-nya, tapi dia tahu bahwa kalau dia mengalami seperti ini tadi dia pasti akan heartbreaking gitu loh. Makanya itu adalah salah satu hal yang sangat sad banget sih, terutama ketika si Mary Jane udah kembali ke dasar kan ya, dan dia ketemu sama si anaknya si J. Jonah Jameson ya, yang mereka akan menikah besok. Oh my god, itu momen heartbreak ketika mereka pelukan ya. Si Mary Jane ini masih ngeliat si Peter Parker dari jauh. Oh my god, itu sangat heartbreak ya. Gua musiknya sama momennya gua nangis tuh. Gua harus ngomong dalam hati gua, sabar ya Peter, sabar lu pasti dapat lebih baik kok. Gitu. Tapi di endingnya ini bangsatnya ya. Di endingnya ini ending paling bangsat ya menurut gua nih. Di momen ketika Mary Jane akan menikah, terus dia kabur. Dia memutuskan untuk tidak menikah dengan si anaknya JJ ketika acara pernikahan sudah digelar Pak di situ Pak. Aduh, gale. Dan juga ya ketika Mary Jane udah ketemu si Peter Parker itu, gua lihat si Mary Jane ketika dia lari di tengah-tengah jalan tuh kayak nih, gua lihat orang-orang yang lihat dia tuh ini orang gila pas ini. Karena nggak ada orang yang lari-lari di tengah-tengah lapangan, dan itu bener-bener waduh, ini orang, gue yakin orang yang ngomong di situ ini orang gila nih, orang syarat tuh orang. Cewek gila tuh. Masalah lari pakai gaun itu gua khawatirin itu pas lari jatuh Pak, kan jatuh kan nggak lucu Pak frame-nya.
Ya, gitu sih. Oke, lanjut ya. Itu adalah teori yang bangsat yang gua coba pulihkan. Lanjut. Dan ketika akhirnya ya si Peter Parker udah ya dia merasa ya udahlah pacar gua Mary Jane udah sama orang lain, gua merasa gua relakan aja lah karena ini demi keselamatan dia juga. Tapi tiba-tiba MJ sudah di tempat video dia dan akhirnya dia revealing dan mereka resmi berpacaran di situ ya, di situ tuh. Ya, sampai mereka ciuman. Cups, itu adalah momen dimana ketika mereka ciuman itu adalah momen wah mereka udah ciuman lagi dan mereka udah resmi berpacaran di sini karena si MJ udah tahu Peter Parker itu siapa dan Peter Parker udah nggak perlu lagi menyebutkan identitinya sebagai Spider-Man di hadapan dia. Ya, seperti itu. Tapi di lain sisi Harry Osborn yang sebelumnya dia tuh udah tahu bahwa Spider-Man adalah Peter Parker, dia langsung didatangi oleh arwah ayahnya untuk melanjutkan misinya sebagai Goblin. Makanya si Harry ketika dia merevealing bahwa ada sebuah markas rahasia di balik fotonya, itu ternyata dia menemukan semua peralatan-peralatan dan kostum ayahnya itu, yaitu sebagai Goblin. Makanya dia akan menjadi villain ke depannya di Spider-Man 3. Ya, ini loh siapa gitu ya. Ya, itulah mengenai ending dari Spider-Man 2 dan juga ya endingnya masih sama. Kita mendapatkan scene di mana Spider-Man masih berayun-ayun tengah kota dan juga dia balapan sampai helikopter, Pak. Dia balapan sampai helikopter juga kalah. 2 helikopter dia bisa wing kalah Pak helikopter, Pak. Gitu ya. Bagus. Endingnya bagus sunset gitu ya. Juga caranya bagus banget sih. Itu yang gua dapatkan di ending Spider-Man 2. Jujur ini adalah Spider-Man 2 yang sangat-sangat bagus dan juga villainnya itu juga dapat motivasi gua. Gitu. Makanya si Doc Ock memang sebagai villain yang sangat-sangat bagus sih. Dia sebagai Spider-Man. Makanya gua khawatir ketika di MCU mungkin dia akan di recast atau gimana, mungkin akan diganti pemerannya gitu, bukan Alfred Molina lagi. Ternyata mereka masih mempertahankan Alfred Molina sebagai Dr. Octopus di No Way Home nanti. Makanya gua pengen banget ketemu apakah dia menjadi villain lagi atau dia akan sebagai aliansi. Kita nggak tahu apakah dia hanya varian. Nah, kita nggak tahu seperti apa nanti ke depannya. Oke, kita akan tunggu mengenai filmnya atau mungkin ada trailer selanjutnya mungkin akan di spoiler lebih gitu. Mungkin gua nggak tahu. Tapi jelas ini sudah sangat-sangat bagus sih menurut gua gitu. Untuk skor film ini gua kasih nilai ya A plus lah. Gua kasih nilai A plus banget karena semuanya bagus banget sih dan ini memorable banget dan memang Spider-Man 2 itu semuanya kompleks, Pak. Kompleks banget. Ada drama, ada action, ada di mana kita tuh akan merasa sedih dan juga kita akan merasa kehilangan dan juga kita akan merasa marah. Banyak banget semuanya jadi satu. Makanya oh my god the best. Dan juga pencintaan si Mary Jane sampai Peter Parker itu gak alay, gak sealay di Spider-Man. Maaf kalau saya ngomong ya, gak sealay di Spider-Man Far From Home juga si Homecoming, gak alay. Makanya gue suka Spider-Man itu si versi ini si Tobey Maguire, mereka tuh menjanji itu gak alay. Mereka pendekatan gak alay. Mereka tuh saling cerita juga gak saling gombal satu sama lain, enggak. Makanya gue lebih suka di situ sih gitu. Makanya itu yang gua dapatkan di Spider-Man versi Tobey Maguire yang kedua ini. Oke, itu aja review kalian mengenai Spider-Man 2 ya. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya berbagai experience kalian mengenai Spider-Man 2 atau kalian punya easter egg lain, informasi apa-apa mengenai Spider-Man 2 tahun 2004 ini, tulis di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke? Terima kasih udah menonton video kalian. Coba like, comment, dan subscribe untuk tunggu gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!